Selamat pagi anak-anak ibu, anak kelas 3A, apa kabar kalian nak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan ibu harap semua anak-anak ibu tetap memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan. Oke, nah hari ini anak-anak ibu akan belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi. Setelah kalian belajar tentang perkembangan teknologi sandang, nah kita akan belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi. Oke, nah ibu akan jelaskan dulu arti dari komunikasi. Komunikasi itu adalah proses penyampaian makna ataupun pesan kepada orang lain. Nah, itu dikatakan komunikasi. Ketika kamu berbicara dengan orang lain, nah itu dikatakan berkomunikasi. Ketika kamu menyampaikan pesan lewat SMS ataupun WhatsApp ataupun Messenger ya, itu dikatakan berkomunikasi. Oke. Nah, kita baca teksnya dulu ya. Manusia adalah makhluk sosial. Artinya, setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Dahulu, ruang komunikasi manusia amat terbatas. Bersyukurlah teknologi komunikasi makin berkembang. Kini kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Mari kita pelajari perkembangan teknologi komunikasi agar hidup makin berarti. Nah, jadi anak-anak ibu, perkembangan teknologi komunikasi ini sudah semakin berkembang pesat ya. Nah, dahulu itu berkomunikasi itu masih terbatas ya, belum semua punya handphone. Mungkin sudah ada handphone, tapi belum semua punya handphone karena harga handphone mahal ya. Nah, jadi berkomunikasinya pertama itu ya lewat surat. Kemudian setelah surat berkembang lagi ada telepon, kemudian ada handphone, kita bisa mengirimkan SMS, kita bisa mengirimkan email ya kalau dihubungkan dengan internet. Kemudian sekarang berkembang lagi ada WhatsApp, ada Messenger di Facebook ya. Ibu rasa anak-anak ibu sudah punya ya, rata-rata semuanya sudah punya. Oke, nah kita lanjut ya. Sore hari, Dayu dan Lani berkumpul di rumah Siti. Saat bermain di teras rumah, Pak Pos datang mengantarkan majalah dan surat untuk Siti. Seminggu yang lalu, Siti memesan majalah anak di sebuah toko dengan bantuan ibu. Ibu memesan menggunakan pesan singkat pada ponselnya atau SMS ya. Saat ini kita bisa membeli barang tanpa perlu berkunjung ke toko yang menjualnya. Siti mengajak Dayu dan Lani untuk membaca majalah tersebut bersama-sama. Salah satu wacananya tentang sejarah komunikasi. Siti, Dayu, dan Lani tertarik membaca sejarah komunikasi. Oke, nah kita baca dulu di sini. Kita lanjutkan sejarah komunikasi. Ya, maksudnya sejarah itu berarti bagaimana dulu asal-usulnya ya. Sampai hari ini kita bisa menggunakan internet. Itu kita menggunakan WhatsApp dan yang lainnya. Oke. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Secara lisan maksudnya diucapkan langsung ya. Kalau sekarang kan bisa lewat tulisan. Oke. Namun kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat, ya, berarti itu ditulis.
Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial maksudnya itu media sosial ya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, Facebook, ada WhatsApp, ada Instagram ya. Itu jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Oke. Nah, jadi ini asal mula dari alat komunikasi ya, cara manusia menyampaikan pesan ataupun berkomunikasi sampai pada akhirnya kita belajar ataupun kita bisa berkomunikasi lewat dari atau menggunakan jaringan internet ya. Nah, jadi supaya anak-anak Ibu tahu kalau anak-anak Ibu sekarang mungkin sudah ada internet ketika kalian sudah lahir ya, mungkin saja seperti itu. Nah, tapi zaman dahulu itu masih sangat tradisional ataupun masih sangat terbatas ya cara menyampaikan pesannya. Oke. Nah, sekarang coba kamu perhatikan di sini. Kita akan menuliskan kalimat utama dari setiap paragraf. Apakah kamu masih ingat tentang kalimat pokok dari setiap paragraf? Nah, jadi di sini ada 4 paragraf ya, 1, 2, 3, dan 4 ya. Di sini kelihatan dia ada jaraknya. Itu untuk membedakan paragraf yang satu dengan yang lainnya. Nah, jadi untuk menentukan kalimat utama pada paragraf yang pertama ini adalah kita perhatikan di kalimat yang pertama ya, di sini dituliskan pengertian dari komunikasi. Kemudian di sini ada kalimat pendukungnya ataupun yang menjelaskan bagaimana komunikasi itu sebenarnya ya. Jadi kalimat utamanya adalah yang kalimat pertama ini ya. Yang lainnya ini adalah kalimat pendukung atau penjelas ya. Karena di sini dijelaskan pada awalnya komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan sampaikan secara lisan. Di sini dijelaskannya ya. Mulai dari awal bagaimana komunikasi itu. Oke. Nah, jadi lanjutkan paragraf 1, 2, 3 dan 4 ya. Kemudian carilah arti kata tersebut dalam kamus ya. Di sini sebelumnya kita menuliskan kembali kata-kata yang digarisbawahi pada kotak berikut ya, yang digarisbawahi. Nah, di sini ada gagasan, pesan, informasi, lisan, kentungan, penyampaian, surat, koran, media, internet. Nah, jadi anak-anak Ibu nanti menuliskan 10 kata itu dan tuliskan juga cari artinya. Oke. Untuk yang SBDP, anak-anak Ibu membuat ya atau menghias kartu pos. Coba kita perhatikan di sini. Dalam kartu ini terdapat unsur garis, bidang, dan warna sehingga menghasilkan karya dekoratif ataupun gambar yang bagus ya, ataupun kartu pos yang bagus. Nah, jadi anak-anak Ibu akan membuat hiasan seperti yang Siti buat ya. Jadi anak-anak Ibu membuat kartu pos seperti ini, kemudian kamu beri hiasannya. Oke. Nah, itu saja tugasnya. Semoga anak-anak Ibu paham dan bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih.